Amin. Amin. Ya, Amin. shalom para kekasih Tuhan. Shalom. Ya, Bapak Ibu Shalom. yang hadir dalam misi meeting malam hari ini, selamat malam. Dan juga kepada teman-teman yang setia mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui YouTube. Selamat malam. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu masih semangat? Bapak Ibu masih bergairah Amin. untuk melakukan dan mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima? Amin. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, mari kita tetap bergairah dan kita tetap semangat untuk mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima, yaitu untuk kita selalu hidup di ruang Maha Kudusnya, di ruang tata Allah, untuk hidup kudus dan semakin hari semakin kudus dan semakin kudus, untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Dan percayalah Bapak Ibu, kuasa roh dan kuasa firman akan memampukan kita untuk hidup kudus di sepanjang perjalanan hidup kita. Amin. Nah Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bahwa dunia yang kita diami saat ini sedang mengalami perubahan dengan kecepatan yang semakin tinggi. Artinya perubahan demi perubahan berlangsung dengan cepat dan di dalam kuantitas dan kualitas yang besar. Perubahan demi perubahan di dalam berbagai aspek hidup. Ekonomi, sosial, politiknya semakin memanas, keamanan, dan itu mengglobal Bapak Ibu. Dan semakin unpredictable. Semakin tidak teramalkan. Semakin tidak terprediksi. Dan ini semua adalah pekerjaan si jahat yang bekerja dengan tersistem. Sehingga kita yang sengaja dibuat untuk kita mengikuti arus dunia ini dan hidup berpacu dengan perubahan. Nah, Bapak Ibu, di dalam dinamika hidup seperti ini kita harus sungguh-sungguh berurusan dan berperkara dengan Tuhan lebih dari yang sudah-sudah. Karena dinamika hidup ini, dinamika yang belum pernah terjadi dan belum pernah berlangsung tahun-tahun ke belakang. Jadi sikap antisipasi kita di dalam menghadapi dunia yang tidak menentu ini, kita haruslah lebih bersungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan. Salah satu kenyataan yang Tuhan singgung dan dia katakan, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Artinya makin sedikit orang yang menjadi benar. Makin sedikit orang yang diselamatkan. Dan ini pernyataan yang harus kita perhatikan. Sekaligus ini pernyataan dalam tanda kutip ancaman. Betapa rawannya dunia kita hari ini terhadap iman kekristenan, terhadap kehidupan keselamatan kita, terhadap kehidupan kekekalan kita. Sehingga kita harus selalu berada di hadirat Tuhan dan mencari wajah Tuhan, mencari kehadirannya, mencari hadirnya Tuhan dan hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini saya mau menyampaikan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada saya. Saya mau menyampaikan apa yang Roh Kudus terus perkatakan kepada saya. Ada satu kata yang Tuhan sampaikan kepada saya, yaitu tentang korban. Nah, Bapak Ibu, kita sudah belajar bahwa korban itu harus mati. Kita sudah belajar bahwa korban itu harus tidak bercacat dan tidak bernoda. Dan malam hari ini kita akan belajar bahwa korban itu harus yang terbaik. Bapak Ibu, nah Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan lewat WhatsApp yang sudah Pak Heinz share lewat link YouTube WhatsApp Discipleship Cell Group. Oke, nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali
membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-146. Dan malam hari ini saya masih beri tema hidupku adalah penyembahan, dan ini adalah bagian yang ke-12. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Ya, berapa banyak yang rindu untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini? Katakan amin dan lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama hal penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang Roh Kudus terus berkatakan kepada saya. Untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bahwa yang pertama, korban itu harus mati. Yang kedua, korban itu tidak boleh cacat. Dan malam hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang korban. Tentang persembahan ini. Untuk kita lebih mengerti lagi dan memahami lagi apa yang Tuhan kehendaki ketika Bapak Ibu datang di hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu mencari kehadirannya. Ketika Bapak Ibu mencari hadiratnya. Ketika Bapak Ibu mencari hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu hendak bertemu dengan Tuhan. Bahwa korban itu harus yang terbaik. Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Atau datang ke rumah Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu sedang membawa apa? Bapak Ibu, ini yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu malam. Bapak Ibu ketahuilah bahwa kitab perjanjian lama adalah merupakan bayang-bayang dari kitab perjanjian baru. Artinya perjanjian lama itu adalah gambaran yang akhirnya di perjanjian baru terrealisasikan. Perjanjian lama tidak pernah diabaikan. Bahkan Alkitab berkata, satu titik pun, satu iota pun tidak boleh ditiadakan. Tapi harus digenapi. Kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu, setiap kali kita datang kepada Tuhan atau ke rumah Tuhan, kita sedang membawa sacrifice. Amin. Kita sedang membawa korban. Bapak Ibu sedang membawa persembahan. Tapi pertanyaannya adalah, persembahan atau korban Bapak Ibu diterima atau ditolak? Dan itu yang menentukan perjalanan Bapak Ibu bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu datang kepada Tuhan, Bapak Ibu tidak boleh datang dengan tangan kosong. Tapi Bapak Ibu harus datang dengan membawa persembahan atau korban. Dan Tuhan menghendaki korban dari Bapak Ibu. Bukan nilai dan harganya. Bukan Bapak Ibu. Bukan dari jumlah yang besar. Tapi adalah hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, minggu yang lalu saya sudah pernah kasih tahu Bapak Ibu. Di dalam perjalanan hidup orang Yahudi, semua anak laki-laki Yahudi yang berumur 12 tahun, mereka akan mulai diajari dan mulai dikenalkan kepada Tuhan. Kitab pertama yang mereka harus hafal, Bapak Ibu tahu? Kitab mereka yang pertama yang mereka harus pelajari, kitab pertama yang diperkenalkan adalah kitab Imamat. Bukan kitab Kejadian, bukan kitab Keluaran. Jadi Bapak Ibu, semua anak-anak Yahudi yang berumur 12 tahun, semua harus mempelajari kitab Imamat. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga sejak dari anak-anak, mereka menjadi cerdas, mereka menjadi luar biasa. Karena sejak dia umur 12, mereka sudah dikenalkan dengan namanya kitab Imamat. Nah Bapak Ibu, apa isi kitab Imamat ini Bapak Ibu? Yang pertama, kitab Imamat isinya adalah bagaimana engkau membawa korban untuk menghadap Tuhan. Yang kedua, kitab Imamat ini isinya adalah bagaimana engkau mendekati Tuhan dalam kekudusan. Yang ketiga, kitab Imamat ini isinya adalah bagaimana engkau mau ketemu dengan Tuhan dengan rasa takut dan gentar di hadapan Tuhan. Itulah kitab Imamat. Dan itu terus dari umur 12 tahun. Istilahnya Bapak Ibu dicekokin dengan firman yang namanya kitab Imamat. Bagaimana engkau harus menghadap Tuhan?
How to approach God. Bagaimana engkau harus menghampiri Tuhan. Bagaimana engkau harus mendekati Allah yang Maha Kuasa dengan rasa takut dan gentar. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang Kristen, khususnya aliran karismatik, Bapak Ibu. Hari ini terlalu meremehkan ketika mereka mau ketemu dengan Tuhan atau menghadap Tuhan. Bapak Ibu, karakter dari kitab Imamat adalah engkau dibawa untuk mendekat kepada Tuhan. Tetapi hari ini orang-orang Kristen seringkali pilih-pilih, pick and choose, pilih-pilih Tuhan, pilih-pilih kitab, pilih-pilih firman. Aku maunya Tuhan yang baik. Aku maunya Tuhan yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu, Dia Tuhan yang panjang sabar. Dia Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia merciful. Dia penuh kemurahan. Dan ada perjanjian kasih setia. Yes. Absolutely right. Semua itu benar. Tapi Bapak Ibu juga harus kenal dengan sisi Tuhan yang lain. Bahwa Tuhan itu kudus. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Ketika umatnya sujud menyamak kepada ilah lain. Atau beribadah kepada ilah lain. Dia akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Bapak Ibu harus mengenal Tuhan yang berkata Dia adalah Tuhan yang memiliki sisi yang murka. Dia juga adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu, banyak orang tidak mau dengar khotbah tentang persembahan, tentang korban. Banyak orang mau dengar khotbah tentang namanya berkat. Bapak Ibu hanya mau mendengar Tuhan yang baik, yang penuh dengan kasih setia, sebagai gembala yang baik. Bapak Ibu, Yesus datang kedua kali, tidak datang sebagai gembala. Yesus datang kedua kali, bukan datang sebagai penebus. Tetapi Yesus datang kedua kali, Dia sebagai Raja dan Hakim. Dan ini harus Bapak Ibu pahami dengan benar. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang Kristen ingin memilih firman Tuhan mana yang cocok untuk dia. Hari ini banyak hamba Tuhan, banyak para pendeta ingin memilih. Mereka memilih berkhotbah tentang apa yang biasa mereka alami. Mereka berkhotbah tentang apa yang sudah mereka alami. Dan itu yang mereka khotbahkan. Tanpa mereka sadari, mereka tidak sedang menceritakan, mereka tidak sedang menggambarkan Tuhan secara utuh. Seperti mata uang yang memiliki dua sisi. Dia Tuhan yang penuh kasih, panjang sabar dan penuh dengan belas kasihan. Tapi Dia juga Tuhan yang kudus. Dia juga Tuhan yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membencinya. Dia Tuhan yang maha adil. Bapak Ibu, seringkali orang ketika mendengar tentang persembahan, mereka alergi. Mereka tidak terima. Apalagi ketika berkata tentang persepuluhan, Bapak Ibu. Mereka bilang, wah, duit lagi. Duit lagi nih. Duit lagi. Betul Bapak Ibu? Itu sudah nggak penting kata mereka. Itu zaman perjanjian lama. Sekarang kita kan ada di zaman perjanjian baru. Bapak Ibu, banyak orang yang hanya ambil satu ayat firman Tuhan. Dan kemudian dia berkata, sudah tidak zamannya lagi. Ada juga yang hanya mau mendengar firman Tuhan dari sisi kasih. Kalau Bapak Ibu tidak setia, Tuhan toh tetap setia. Dia hanya mau mendengar Tuhan yang setia. Tentang kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan dan hanya memilih dan mencari kebenaran firman Tuhan yang nyaman buat Bapak Ibu nggak akan pernah kenal Tuhan secara utuh. Bapak Ibu harus mengenal Tuhan dari semua sisi. Dan bukan hanya mengenal Tuhan dari sisi bagaimana kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Tapi Bapak Ibu juga harus mengenal Tuhan dari sisi yang lain. Bahwa Tuhan itu kudus. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang cemburu.
ketika umatnya sujud menyembah kepada ilah-ilah lain atau beribadah kepada ilah-ilah lain. Dia akan membalaskan kesalahannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Bapak Ibu harus mengenal Tuhan yang berkata dia adalah Tuhan yang memiliki sisi murka. God is our consuming fire. Tuhan kita adalah Tuhan yang menghanguskan. Tapi ia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu, jangan hanya memilih yang nyaman, yang enak-enak buat Bapak Ibu. Tapi mari kita kenali pribadinya secara utuh. Kalau Bapak Ibu mau mengenali Tuhan secara pribadi yang utuh, Bapak Ibu harus mengenal Tuhan dari kedua sisi. Amin. Dia adalah Allah yang penuh kasih, penuh belas kasihan, tapi dia juga Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang adil. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, datang menghadap Tuhan, Bapak Ibu tidak boleh datang menghadap Tuhan dengan tangan kosong. Tapi Bapak Ibu harus membawa persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu harus membawa korban kepada Tuhan. Bapak Ibu, di sini saya tidak berbicara tentang masalah uang. Tapi saya sedang berbicara tentang masalah sikap hati. Karena seringkali orang menyangkutkan tentang korban itu dengan uang. Saya tidak berbicara tentang uang. Tapi saya berbicara tentang sikap hati. Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu datang kepada Tuhan, pada saat Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan, pada saat Bapak Ibu beribadah kepada Tuhan, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bagaimana awalnya, kenapa orang datang ke rumah Tuhan. Bapak Ibu, itu adalah perintah Tuhan yang keempat, yang tidak boleh kita tiadakan. Firman Tuhan mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab Ulangan pasal 20 ayat 8 sampai 11. Kitab Ulangan pasal 20 ayat 8 sampai 11 mengatakan, ayat 8, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hamamu laki-laki atau hamamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bapak Ibu, ini adalah perintah. Dan tidak boleh ada satupun firman Tuhan yang ditiadakan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan hari-hari ini, Bapak Ibu, banyak orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, tidak lagi menjaga sikap hatinya ketika menghadap Tuhan. Atau datang ke rumah Tuhan. Hari ini orang Kristen berkata dengan gampang, nggak perlu kok, nggak perlu datang ke rumah Tuhan, nggak perlu beribadah. Kan sudah bisa dengan lewat YouTube. Di rumah saja. Nggak ribet. Nggak susah. Boleh pakai daster. Boleh sambil sisiran. Boleh pakai celana pendek. Boleh sambil ngemil. Boleh sambil minum kopi. Enak. Nggak masalah. Bapak Ibu, hari ini banyak orang asal-asalan. Gampangan. Seperti itu. Bapak Ibu, pertanyaan saya. Kalau Bapak Ibu hidup di dalam perjanjian lama, bisakah Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan dengan sikap hati yang seperti itu? Tidak Bapak Ibu. Tidak bisa Bapak Ibu. Tapi kita kan sekarang ada di zaman anugerah, Pak. Tuhan sudah berubah, Pak. Tuhan zaman perjanjian baru dan Tuhan di zaman perjanjian lama berbeda, Pak. Bapak Ibu, Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8,
Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, surat Ibrani pasal 13 mengatakan, Tuhan yang dulu, Tuhan yang sekarang, dan Tuhan yang akan datang tidak pernah berubah. Termasuk sifatnya, Pak? Ya, termasuk sifatnya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengenal Tuhan dengan benar, setiap hari, setiap jam, setiap waktu, setiap minggu, itulah hari, itu adalah hari-hari yang Bapak Ibu tunggu-tunggu untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu akan selalu rindu akan Tuhan dan selalu ingin berjumpa dengan Tuhan untuk membawa persembahan kepada Tuhan, untuk membawa korban kepada Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, poin yang kedua yang akan saya sampaikan, kenapa korban Bapak Ibu atau persembahan Bapak Ibu ditolak? Bapak Ibu, ini bukan masalah uang Bapak Ibu. Ini masalah persembahan. Ini masalah korban Bapak Ibu yang ditaruh di atas mezbah. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan tabernakel Musa, setiap kali orang menghadap Tuhan di ruang Maha Kudusnya, di tempat di mana tabut perjanjian berada, dan di depannya ada ruang kudus, dan di depannya lagi ada pelataran, dan di situ di pelataran ada yang namanya burn sacrifice, korban bakaran. Dan setiap orang yang menghadap Tuhan harus melewati yang namanya korban bakaran. Dan di depannya ada ini. Dan Alkitab berkata, kitab perjanjian lama tidak boleh ditiadakan. Satu titik pun, satu iota pun tidak boleh ditiadakan. Dan Yesus datang untuk menggenapinya. Karena kitab perjanjian lama adalah bayang-bayang untuk perjanjian baru. Dan perjanjian baru adalah penggenapannya. Maksudnya apa, Pak? Setiap kali engkau menghadap Tuhan, setiap kali engkau datang ke rumah Tuhan, engkau bertemu dengan Tuhan, ada yang namanya burnt offering, tempat korban bakaran, dan korban itu bisa diterima atau ditolak. Setiap kali Bapak hidup menghadap Tuhan dan Bapak Ibu mau bertemu dengan Tuhan, harus membawa sesuatu. Dan orang kaya akan membawa sapi. Di dalam kitab Imamat dituliskan orang menengah akan membawa kambing domba. Dan orang miskin akan membawa burung merpati. Dan kalau tidak bisa, dia akan membawa burung tekukur. Karena setiap orang yang menghadap Tuhan, yang mau ketemu Tuhan, tidak bisa dengan tangan kosong atau dengan tangan hampa. Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa korban dengan sikap hati yang benar. Itulah yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau Bapak Ibu menghadap Tuhan dengan membawa korban dengan motivasi ingin kaya, ingin sukses, ingin diberkati, itu yang salah Bapak Ibu. Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu membawa persembahan, membawa korban, sebenarnya untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjaga hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan. Untuk menjaga relationship Bapak Ibu dengan Tuhan. Bapak Ibu, ini bukan masalah uang. Tapi masalah ketika Bapak Ibu datang dan mau menghadap Tuhan. Dan Bapak Ibu tidak boleh datang dengan tangan kosong. Bapak Ibu tidak boleh datang menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Jadi Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama dikatakan, kita harus membawa sapi. Sapi bunga harus umur berapa? Lebih dari 3 tahun, ditolak. Orang kelas menengah membawa kambing domba. Dombamu umur berapa? 1 tahun, ditolak. Harus 3 bulan. Matanya ada yang buta, ditolak. Kakinya ada yang patah, ditolak. Ada yang luka, ditolak. Anggota tubuh yang cacat, ditolak. Dan persembahannya harus sempurna, Bapak Ibu. Karena ini untuk Tuhan. Dan si pembawa korban
Dia sendiri yang menyembelih sambil mengucapkan dosa-dosanya. Dia tetap dombanya dan dia ucapkan, hari ini kau yang menanggung semua dosa dan kesalahan. Seorang worshiper atau pembawa persembahan ini, pembawa korban ini, dia sendiri yang harus menyembelihnya. Dan iman yang ada di depan burn sacrifice, di depan korban bakaran, dia selanjutnya akan membawa korban daging domba itu, lalu ia membakarnya. Dan korban yang sedang dibakar itu naik ke atas, dan membumbung naik. Dan Tuhan mencium sweet aroma. Tuhan mencium aroma yang harum di hadapannya. Bapak Ibu, apakah Tuhan suka dengan daging yang dibakar? Daging stik yang dibakar. Dan ada aroma yang harum. Bukan dagingnya yang dibakar Bapak Ibu. Bukan domanya yang dibakar Bapak Ibu. Bukan merpatin yang ditaruh dan dibakar Bapak Ibu. Bukan binatang yang dipotong lehernya kemudian darahnya dicurahkan dan kemudian binatang itu kemudian dibakar dan aromanya naik ke atas menjadi harum dan naik di hadapan Tuhan. Bukan karena itu, tapi Tuhan mencium aroma dari orang yang membawa korbannya. Karena orang itu telah mempersiapkan dirinya dan telah membawa korban yang terbaik. Korban yang tidak bercacat dan tidak bernoda dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan dia datang membawa korban itu karena dia menghadap Tuhan. Dan Tuhan melihat sikap hatinya. Dan Tuhan berkata, dia membawa korban dengan sikap hati yang benar. Haleluya. Nah Bapak Ibu, saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu harus bawa korban domba, Bapak Ibu bisa bayangkan? Nah Bapak Ibu, sebagai umat perjanjian baru, apa yang dimaksud dengan korban yang tidak bercacat, tidak bernoda, dan tidak bercela Bapak Ibu? Bapak Ibu, korban yang bagaimana yang harus Bapak Ibu bawa di hadapan Tuhan? Yang tidak bercacat, yang tidak bernoda, dan tidak bercela itu Bapak Ibu. Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 12 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, saat Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan, kenapa Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan? Because I want to meet God. Karena saya mau bertemu dengan Tuhan. Dengan membawa korban apa Bapak Ibu? Tubuh Bapak Ibu. Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Dan Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Dan Tuhan berkata, dia membawa persembahan dengan hati yang benar di hadapan. Dan itulah ibadahmu yang sejati. Karena Bapak Ibu tidak datang ke rumah Tuhan untuk mencari nasabah. Karena Bapak Ibu tidak datang ke rumah Tuhan untuk mencari tangan. Karena Bapak Ibu melayani Tuhan dengan bermain musik dan bukan untuk mencari show off. Bukan untuk mencari pujian dari manusia. Tetapi Bapak Ibu datang dan Tuhan berkata, aku datang membawa hatiku kepadamu. Bapak Ibu datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku datang membawa hatiku kepadamu. As a living sacrifice. Sebagai korban yang hidup. Dan aku mau menghadap engkau. Aku mau bertemu dengan engkau. Inilah persembahan. Inilah korban. Dan Tuhan mencium sweet aroma yang harum. Karena Bapak Ibu datang dengan motivasi yang benar. Haleluya. Bapak Ibu, jangan sampai korban Bapak Ibu ditolak. Kenapa Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan? Mau ketemu pacar Pak. Mau cari job Pak. Mau supaya kaya Pak.
Bapak Ibu, dengar baik-baik. Bapak Ibu harus kembali dan datang kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Bapak Ibu harus membawa korban yang terbaik. Karena Bapak Ibu datang untuk menyembah. Bukan dengan motivasi supaya ingin kaya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan, bukan ingin bertemu dengan Tuhan, tapi kepengen kaya. Korban Bapak Ibu cacat. Kalau Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan untuk mencari job, untuk dapat upah, untuk dapat berkat, anak cucu diberkati, hidup diberkati, korban Bapak Ibu cacat. Kalau Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan untuk cari teman, lalu pergi hangout dengan teman-teman Bapak Ibu, korban Bapak Ibu cacat. Bapak Ibu dengar baik-baik. Korban yang kita persembahkan adalah ekspresi siapa engkau sebenarnya di hadapan Tuhan. Korban itu harus keluar dari hati dan kesanggupanmu untuk mentaati Tuhan. Korban adalah untuk menjaga hubunganmu dengan Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau sampaikan pada Bapak. Pada saat Bapak Ibu membawa korban, korban yang Bapak Ibu persembahkan adalah merupakan ekspresi siapa Bapak Ibu sebenarnya di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau orang Kristen tidak pernah membawa korban di hadapan Tuhan, artinya dia tidak sedang menjaga hubungannya dengan Tuhan. Tetapi korban yang Bapak Ibu taruh di atas mezbah, pada saat Bapak Ibu menghadap Tuhan, itu ada ekspresi Bapak Ibu yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Itulah korban yang keluar dari hati Bapak Ibu dan dari kesanggupan Bapak Ibu. Dan itu adalah ketaatan Bapak Ibu kepada Tuhan. Karena kecintaan Bapak Ibu kepada Tuhan. Bapak Ibu, jangan pernah membawa korban kepada Tuhan dengan terpaksa. Karena korban Bapak Ibu pasti ditolak Tuhan. Kalau Bapak Ibu bawa korban asal-asalan, gampangan, seperti Kain, korban Bapak Ibu ditolak. Bapak Ibu, korban adalah untuk menjaga hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Tuhan selalu minta yang paling berharga dalam hidupmu. Dan Tuhan berkata, bawa korban untuk menghadap aku. Dan jangan datang dengan tangan hampa. Bawa yang paling berharga di hidupmu, Bapak Ibu. Sakit, Pak. Sakit. Motor satu-satunya Tuhan. Persembahkan padaku. Sakit, Pak. Sakit. Dan Tuhan bilang, kalau nggak sakit, kalau nggak sampai mencucurkan darah, itu bukan korban. Itu bukan korban, nak. Yang namanya korban, itu harus mencucurkan darah. Dan itu yang menyakiti Bapak Ibu. Itu yang namanya korban. Sakit Tuhan, sakit Tuhan. Yes, itu adalah korban. Bapak Ibu perhatikan apa yang ditulis Alkitab. Dari mezbah, demi mezbah, demi mezbah, demi mezbah, demi mezbah, Bapak Ibu harus taruh korban. Bapak Ibu harus mati setiap hari. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk membuat hati Bapak Ibu tidak akan pernah cinta lagi dengan akar dari segala kejahatan. Yaitu cinta akan uang. Dan Tuhan mau lihat. Bapak Ibu lebih cinta kepada siapa? Bapak Ibu cinta kepada Tuhan atau cinta kepada harta Bapak Ibu? Bapak Ibu cinta kepada Tuhan atau Bapak Ibu cinta kepada tabungan deposito Bapak Ibu? Bapak Ibu, orang yang berani naruh korban buat Tuhan dan memberi yang terbaik buat Tuhan, yang tidak bercacat dan tidak bernoda, tidak pernah anak cucunya akan meminta-minta. Amin. Karena dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia Tuhan yang akan pelihara hidup Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, Kain tidak pernah membawa korban yang Tuhan mau. Kain membawa korban yang menurut dia, saya suka. Apa itu Bapak Ibu? Buah dan sayur. Habel membawa korban anak kambing domba yang sulung.
yang baru berumur 3 bulan, yang blameless, yang tidak bercacat, dan yang unspot, yang tidak bernoda, yang tidak bercela, yang dia taruh di atas mezbah dan dibakar. Dan ayahnya pernah bicara, yang mendamaikannya dengan Tuhan adalah kambing domba yang disembelih dan darahnya tercurah. Bukan dari buah dan sayur, seperti Kain. Seperti Kain yang Kain lakukan. Dan persembahannya ditolak. Korbannya ditolak. Habel persembahannya diterima. Korbannya diterima. Dan Habel didapati berkenan di mata Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena korbannya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, datang ke rumah Tuhan untuk menghadap Tuhan, jangan dengan tangan hampa. Tapi Bapak Ibu harus membawa korban yang terbaik. Itulah tubuhmu. Dan Bapak Ibu harus datang dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan dengan asal-asalan. Jangan datang kepada Tuhan dengan tidak membawa sacrifice. Jangan datang kepada Tuhan dengan tidak membawa korban untuk ditaruh di atas mezbah. Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu berani menaruh yang paling berharga di atas mezbah, Bapak Ibu, Bapak di surga ingat siapa Bapak Ibu? Dia ingat Tuhan Yesus yang pernah ditaruh di atas mezbah. Ingat Tuhan yang telah mati di salib di Bukit Golgota. Inilah anakku yang kukasihi. This is my only begotten son. Anakku satu-satunya laki-laki yang paling aku cintai. Yang aku serahkan buat dunia. Dan setiap kali ada orang yang mau menyerahkan yang satu-satunya, yang paling berharga, yang menyentuh dan merobek hatinya. Dan Bapak ingat ini. Ini seperti anakku yang pernah aku berikan kepada dunia. Dan korban Bapak Ibu akan naik. Menjadi aroma yang harum di hadapan Tuhan. Dan menjadi korban yang indah di mata Tuhan. Bapak Ibu, mezbah tidak boleh sepi. Di atas mezbah harus selalu ada korban makanan. Supaya api itu terus menyala. Membara. On fire. Dan itu harus ada korban yang ditaruh di atas. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, taruh korban yang terbaik di atas mezbah setiap hari. Maka korban Bapak Ibu akan naik, naik, naik dan memumbung tinggi di hadapan Tuhan. Di hadirat Tuhan. Dan Tuhan mencium sweet aroma dari persembahan Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita bawa hidup kita untuk terus dan terus dan terus kita letakkan di atas mezbah dan menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang tidak bercacat, yang tidak bernoda, menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Aku mau bawa hidupku sebagai penyembahan kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku persembahkan bagimu sebagai penyembahan. Hidupku adalah penyembahan bagimu. Hidupku adalah penyembahan bagi Tuhan. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan kita akan naikkan satu pujian masuk ruang Maha Kudusnya. Biar pujian ini memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Ya silakan admin.
Ya, mohon maaf mungkin ada trouble. Ya, kita mulai lagi ya. Sebab namamu kudus.
Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Friendly ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan. Dan kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan malam hari ini. Kami mau menyembah Engkau Allah yang kudus. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima malam hari ini. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh memberikan korban yang terbaik kepada-Mu. Ajar kami untuk kami datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan dengan tidak dengan tangan hampa, tidak dengan tangan kosong, tetapi kami membawa korban hidup kami. Kami membawa hati kami membawa roh kami, jiwa kami, pikiran, perasaan, kehendak kami, tubuh kami, dan kami taruh di atas mes. Biar itu boleh menjadi sweet aroma yang harum dan membumbung tinggi naik di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Biarlah firman-Mu itu boleh terus kami gores-goreskan di dalam hati kami. Untuk kami ingat, karena yang Kau kehendaki adalah korban itu harus mati. Korban itu tidak boleh bercacat dan korban itu harus yang terbaik. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan sebentar kami mau melanjutkan acara kami berdiskusi atau sharing. Tuhan juga yang akan pimpin waktu-waktu kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. 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 Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu,